Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Sardita dengan NIM 19053077. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Ekonomi, konsentrasi akuntansi. Baiklah teman-teman, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Pengetahuan Administrasi dan Arsip yang dibimbing oleh dosen saya, Armiati SPD MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang administrasi pembekalan, yang mana administrasi pembekalan beristilah pembekalan itu biasanya disebut dengan beberapa istilah seperti logistik, juga barang maupun material, dan juga peralatan, perlengkapan, serta sarana prasarana. Oleh karena itu, manajemen pembekalan ini pun biasanya juga lazim disebut dengan beberapa istilah seperti manajemen logistik, administrasi pembekalan, manajemen barang, administrasi barang, manajemen material, maupun administrasi material. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembagiannya, itu perencanaan, yang mana faktor-faktor dalam menentukan kebutuhan dalam perencanaan juga ada beberapa, seperti faktor fungsional. Dalam menentukan kebutuhan pembekalan, hendaknya kita harus mempertimbangkan bahwa dengan keberadaan pembekalan tersebut akan memperlancar proses pelaksanaan pekerjaan dan akan mempengaruhi hasil kerja. Lalu ada faktor biaya dan manfaat. Dalam faktor biaya dan manfaat itu kita harus hendaknya mempertimbangkan dengan sejumlah pengeluaran biaya tertentu, organisasi harus paling tidak harus memperoleh manfaat yang sepadan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Lalu adanya faktor anggaran. Dalam perencanaan, kita harus senantiasa mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam organisasi. Lalu yang keempat, faktor keamanan dan kewibawaan. Dengan pembekalan, hendaknya kita harus mempertimbangkan pejabat pemakai pembekalan tersebut untuk mendukung atau menjamin keamanan suatu yang berkaitan dengan jabatan dan kewibawaan seseorang pejabat. Lalu yang kelima yaitu faktor standarisasi dan normalisasi, yang mana pembekalan hendaknya harus dipertimbangkan dengan adanya standarisasi dan normalisasi yang diterapkan oleh sebuah organisasi. Standarisasi ini merupakan pembakuan mengenai jenis, suatu ukuran, dan suatu mutu suatu perlengkapan, yang mana sementara normalisasi merupakan pembuatan ukuran-ukuran yang normal berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Lalu kita akan membahas tentang pengorganisasian. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan yang melakukan perancangan atau perumusan sebuah struktur formal dalam upaya mengelola suatu pembekalan dengan melakukan kegiatan mengelompokkan, mengatur, dan membagi aktivitas ataupun tugas, dan sekaligus wewenang kepada setiap unit kerja atau anggota masing-masing organisasi. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu melakukan pengadaan, yang mana pengadaan pembekalan merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan pembekalan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengadaan ini ada beberapa poin penting yang akan kita bahas. Yang pertama, cara-cara pengadaan pembekalan. Di sini ada beberapa alternatif cara dalam pengadaan pembekalan. Yang pertama dengan cara membeli, kedua meminjam, ketiga menyewa, keempat membuat sendiri, kelima menukarkan, keenam substitusi, ketujuh pemberi hadiah, dan ke-8 perbaikan. Lalu ada juga sistem pengadaan pembekalan. Di sini ada beberapa alternatif bagi suatu organisasi maupun perusahaan untuk memilih
dan menentukan sistem pengadaan pembekalan. Sistem pengadaan pembekalan tersebut meliputi dari sistem sentralisasi, desentralisasi, baik campuran antara sentralisasi dan desentralisasi. Lalu yaitu kita akan membahas tentang pencatatan atau inventarisasi, yang mana inventarisasi pembekalan merupakan kegiatan untuk memperoleh data atas seluruh pembekalan yang dimiliki dan dikuasai dan diurus oleh sebuah organisasi, baik yang diperoleh dari usaha pembuatan sendiri, pembelian, pertukaran, maupun hadiah dan hibah, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, dan berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan sumber, berkaitan dengan waktu pengadaan, dan harga, tempat, dan kondisi, serta perubahan-perubahan yang terjadi saat guna mendukung proses pengendalian dan pengawasan pembekalan, serta pencatatan ini mendukung efektivitas dalam upaya mencapai tujuan sebuah dari organisasi. Lalu kita akan membahas tentang penyimpanan atau penggudangan. Penyimpanan ini sama dengan penggudangan. Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan pembekalan, baik yang bersifat administrasi maupun operasional, berkaitan dengan perumusan maupun pelaksanaan tata kerja, maupun tata ruang, maupun tata usaha, maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan atau di gudang. Dalam pelaksanaan ini ada beberapa kesalahan umum dalam penggudangan. Beberapa asas tata ruang gudang, namun kita tidak membahas kesalahan umum. Mungkin kesalahan itu terjadi sesuai dengan organisasinya. Namun dalam menangani kesalahan umum tersebut, ada beberapa asas tata ruang gudang yang harus kita perhatikan. Yang pertama, asas jarak terpendek. Ruangan bisa dipergunakan sebaik mungkin sehingga pelaksanaan kegiatan pengaturan barang dalam gudang dapat melewati jarak yang sependek mungkin. Yang kedua, asas mengalirnya kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, pengaturan barang diusahakan dengan urutan yang teratur dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan berurutan, baik dengan metodenya yaitu seperti metode first in first out maupun metode last in first out. Ketiga, asas memudahkan pengawasan. Dalam penggudangan, asas yang harus diperhatikan yaitu penataan ruang haruslah dapat membantu dan mempermudah pengawasan atas pelaksanaan pengaturan barang yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat, asas fleksibilitas ruangan. Asas yang harus diperhatikan itu penataan barang dalam gudang harus diusahakan sedemikian rupa sehingga bila ada gangguan akan mudah disesuaikan dengan kebutuhannya. Lalu yang kelima, asas kemudahan berhubungan dengan luar. Pada penataan barang-barang yang frekuensinya sering dipakai seyoknya, diletakkan di tempat yang langsung berhubungan dengan pihak luar. Lalu hal ini akan mempermudah transaksi ataupun jalur antara yang di gudang dan dengan pihak luarnya. Lalu dalam penggudang ini ada beberapa langkah atau beberapa poin penting dalam kegiatan administrasi pengudangan. Yang pertama, adanya buku penerimaan gudang. Yang kedua, buku pengeluaran gudang. Lalu adanya kartu persediaan atau stok barang. Lalu juga ada bon permintaan barang dan harus juga ada surat penyerahan barang.